what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Halo guys, di sini aku mau nge-review hasil materi yang udah aku cari. Jangan lupa disimak. Let's go! Masjid memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran spiritual orang, terutama jika dikelola dengan baik dan dirancang sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Namun, jika masjid besar dan strategis hanya ramai pada waktu tertentu, seperti sholat Jumat dan sholat wajib lainnya, maka terdapat peluang besar untuk memaksimalkan fungsi masjid untuk lebih bermanfaat bagi umat. Dalam meningkatkan kesadaran tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal, seperti menghidupkan kepatuhan keagamaan, menyediakan program sosial, meningkatkan fasilitas, dan membangun kesadaran kolektif. Ini program dapat dibuat untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan spiritual jamaah untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohaninya. Berikut adalah rangkuman terperinci dari program yang dapat dilakukan, seperti penyuluhan kesehatan Islami, kegiatan sosial dan kebugaran, wisata religi dan edukasi, serta pelatihan meditasi Islami. Jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan diantaranya seperti kajian tafsir dan hadis, yaitu di mana pelatihan untuk memahami tafsir Al-Quran dan hadis memperdalam pengetahuan agama Islam, serta terdapat pengajaran fikih, di mana memahami hukum-hukum Islam, ibadah, dan akhlak. Dalam pelatihan agama Islam, dapat menggunakan pelatihan seperti menghafal Al-Quran, yaitu program tahfiz untuk membantu jamaah dalam menghafal Al-Quran, serta pelatihan kepemimpinan Islam yang menjelaskan kemampuan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam. Beberapa hal yang dapat membantu jamaah dalam meningkatkan perekonomian hanya dari masjid, seperti koperasi masjid. Melalui koperasi, jamaah bisa saling membantu dalam modal dan akses ke pasar. Pendidikan ekonomi, masjid bisa mengadakan pelatihan atau kursus tentang pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan lain-lain. Serta jaringan sosial, masjid jadi tempat bertukaran informasi dan peluang usaha. Contoh program yang dapat dijalankan yaitu Bazar UMKM, di mana memberi ruang untuk jamaah menjual produk mereka. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yaitu menjadi teladan, mendidik dengan hikmah, yang berarti menyampaikan ilmu dengan cara yang bijaksana, lembut, dan mudah dipahami. Kemudian, hindari cara-cara kasar atau yang menakutkan siswa. Gunakan bahasa yang santun dan sopan, mendidik dengan nasihat yang baik, mendidik dengan ihsan, yang berarti melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, memperhatikan kondisi psikologis siswa dan berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Memperhatikan metode pembelajaran yang efektif dan yang sesuai dengan karakter siswa, mendidiknya dengan sabar. Strategi praktis yang bisa diterapkan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, yaitu dengan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan studi kasus, serta kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami, yaitu guru dapat menceritakan kisah-kisah Islam yang menarik dan inspiratif, menyanyikan lagu Islam bersama-sama, bermain edukatif, outing Islami, dan melakukan praktek ibadah. Yang dimaksud dengan Islam rahmatul lil alamin adalah sebuah konsep dalam Islam yang menyatakan bahwa agama Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti ajaran Islam membawa kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seluruh umat.
tanpa memandang suku, ras, atau agama. Konsep ini menekan beberapa hal penting, yaitu keadilan. Islam mengajarkan keadilan bagi semua makhluk hidup, serta toleransi. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dan keyakinan, serta kasih sayang. Islam menekankan pentingnya kasih sayang terhadap sesama manusia, hewan, dan lingkungan. Kemudian, kesejahteraan Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis pada ajaran Islam. Sistem ini mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Ciri-ciri utama ekonomi syariah yaitu keadilan, kejujuran, solidaritas, kemanfaatan, dan larangan riba. Serta ekonomi syariah berlandasan pada Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad, aspek moral dan etika, hubungan yang harmonis, dan peraturan dan syarat yang mengikat. Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yaitu pernikahan dianggap sebagai ibadah dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Kemudian pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, memberikan mas kawin dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai tanda keseriusan. Dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Aspek penting dalam pernikahan yaitu memilih pasangan. Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang seiman dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian, hubungan suami istri. Islam mengatur hubungan suami istri secara detail, termasuk masalah nafkah, hubungan seksual, dan hak asuh anak. Terus, terdapat tanggung jawab terhadap keluarga. Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.